zahirah. Bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu wal fardu ra'sul mal wa huwa aslul tijarah wa bihi tahsulun najah wan naflu wa ribahu wa bihi fauzu fid darajah." Artinya, ketahui oleh muhaytolib, orang yang belajar, bahwasanya segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnah. Maka fardu itu ra'sul mal, yakni mula perniagaan, dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia dapat selamat. Ini diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa dalam pekerjaan kehidupan kita ini ada dua hal. Yang pertama yang namanya fardu, ada yang namanya sunnah. Sunnah itu, fardu itu berarti sesuatu yang sudah dipastikan itu kewajiban. Itu. Dan diibaratkan sama Imam Al-Ghazali di sini, fardu yaitu ra'sul mal. Maksudnya apa? Kalau bahasa kita ini, fardu itu modal. Modal. Fardu ini modal. Jadi pokoknya amalan-amalan fardu kita itulah modalnya. Sholat itu modal utama. Karena kalau nggak ada sholat, nggak punya modal. Ya kalau nggak punya modal, nggak bisa usaha lah, kan gitu. Makanya di sini katakan fardu itu ra'sul mal, yakni mula perniagaan. Kalau kita mau dagang, harus punya modal. Dan dengan dia asal perniagaan. Kalau kita udah punya modal, itulah dasar kita berniaga atau jualan. Dan dengan dia dapat selamat. Maksudnya dengan fardu tadi, maka kita selamat. Kewajiban. Kalau sudah kewajiban sudah kita laksanakan, insya Allah selamat. Itu fardu. Dan sunnah itu yaitu laba. Apa laba? Keuntungan daripada perniagaan. Dan dengan dia dapat kemenangan dan derajat di dalam akhirat. Jadi sunnah-sunnah itu keuntungan ini. Jadi kan nggak mungkin kita dapat untung kalau nggak ada modal. Jadi nggak mungkin orang dalam berusaha tiba-tiba dapat untung. Keluar modal aja enggak kok untung. Ya sekurang-kurangnya kalau kita usaha ini modalnya ya ada usaha lah. Walaupun mungkin modalnya itu enggak berupa uang, benda, ya dengan usaha kerja, hanya itu modalnya utama, modal utamanya. Nanti setelah dikumpul jadi ada keuntungannya kan gitu. Nah, yang tadi dalam berdagang aja, kalau kita dagang kan butuh modal. Maka modal yang utama kalau dalam kita beragama ini yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang fardu-fardu. Dan hampir kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala mataqarraba ilayya mutaqarrabuna bimithli adai
maftaratu alaihim wala yazalul abdu wa yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu kulladhi yasma'u bihi wa yasarrahu kulladhi yunsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yaqtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa qalbahu alladhi yudmiru bihi. Artinya firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Jadi hadis. Ini nanti ada hadis. Kalau Quran jelas, Quran adalah firman Allah. Kalau hadis qudsi, apa bedanya hadis qudsi? Oh, beda Pak ya. Hadis kursi nggak tahu. Nggak pernah dengar hadis qudsi? Pernah, cuma nggak tahu maknanya apa hadis kursi itu. Hadis qudsi itu dia bukan kedudukannya di bawah Al-Quran. Al-Quran baru hadis qudsi, baru hadis-hadis istilahnya yang lain. Kedudukan hadis qudsi itu di bawah Al-Quran. Habis itu baru hadis-hadis yang lain. Kan gitu. Hadis qudsi itu lafalnya langsung dari Allah. Cuma maksudnya, tapi itu bukan Quran. Ya. Ajaran yang langsung disampaikan oleh Nabi, yang lafalnya itu langsung dari Allah. Hadis qudsi. Dan kedudukannya itu kalau dalam hukum, sumber hukum yaitu di bawah Al-Quran. Al-Quran kan hadis Pak ya. Quran hadis, tapi kedudukan dalam hadis qudsi ini, kedudukan dalam hadis itu paling atas itu. Kalau hadis itu kan perkataan Rasulullah, perkataan Rasul, ada perkataan, terus perbuatan, terus ucapan, tingkah laku. Yang jelas hadis ada kauli, ucapan, ada fi'li, perbuatan, ada namanya tikrar, bukan tikrar namanya diam Nabi. Maksudnya ini sahabat melakukan. Rasulnya yang nggak melarang, nggak memerintahkan. Rasul nggak ngelarang. Bahkan pada suatu hari pernah itu sahabat Bilal kalau nggak salah, dia itu kan gemar melakukan sholat sunnah sebelum sholat sunnah. Bukan. Sholat sunnah sesudah wudu. Oh iya, sholat sunnah sesudah wudu. Lalu ditanya sama Nabi. Iya, sesudah wudu. Lalu ditanya sama Nabi, sahabat, kok kamu suara sandalmu kok udah ada di surga? Amalan apa yang kamu kerjakan? Saya gemar melakukan sholat sunnah sholat 2 rakaat sesudah wudu. Jadi Nabi nggak ngelarang, dan Nabi nggak ada mengajarkan itu. Tapi Nabi misalnya suka dengan apa yang dikerjakannya. Itu masalah hadis. Dan dalam hadis qudsi, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang akan aku parandukan atas mereka itu. Dan senantiasa hambaku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunnah hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah ku kasihi akan dia, niscaya adalah
penengarunnya yang bahasanya lah. Tadi udah saya baca juga, cuma kok bahasanya maksudnya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Penerangnya kadang Penengerun yang pendengaran itu maksudnya. Nah, maka apabila telah kukasihi akan dia, niscaya adalah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia. Kan udah, pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan perkataannya yang ia berkata-kata dengan dia, dan tangan yang memegang dengan dia, dan kakinya yang berjalan dengan dia, dan hatinya yang mencipta ia dengan dia. Dan ketahui olehmu hai Thalib bahwa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memeliharakan hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap detik, maksudnya tiap-tiap detiknya, dan tiap-tiap nafsumu daripada ketika pagi hingga petang, dan tiada kuasa engkau atas demikian itu, melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid dan ibadah daripada pagi hingga petang, maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Yang intinya gini, kita itu diperintahkan sekurang-kurangnya setiap sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu, bagaimana caranya semuanya itu bisa bernilai ibadah. Karena kita ingat gini, kita jangan merasa bangga apa yang sudah kita dengarkan. Itu biasanya kita mendengarkan sesuatu yang baik, misalnya baca Quran, apa yang segala macam, ataupun sesuatu yang kita ucapkan, ataupun sesuatu yang kita lihat, ataupun sesuatu yang kita pegang, ataupun sesuatu yang kita injak, yang dengan kaki kita berjalan. Yang intinya semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya setiap sesuatu yang kita lakukan itu, yang kita niatkan adalah karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Enggak boleh kita bisa baca. Jadi kalau saya baca ini atas kehendak Allah. Saya membaca ini atas kehendak Allah. Apa yang atas kehendak Allah ini, ya semoga bisa bermanfaat bagi diri saya, dan semoga apa yang saya lakukan ini adalah salah satu jalan taat saya kepada Allah. Makanya dikatakan setiap waktu, setiap hal yang kita kerjakan ini bisa semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar.
Maksudnya hendaknya pagi itu kita kalau bisa bangun pagi itu sebelum terbit fajar. terbit fajar. Tapi kapan? Subuh. Sebelum waktu subuh. Subuh. Sebelum waktu subuh Imsak. kita sudah Imsak itu bang. waktu Imsak. sahur lah. Pokoknya kira-kira subuh jam 5, kita jam setengah 5 itu sudah bangun. Dan adalah pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikir Allah Ta'ala. Dan maksudnya begitu kita bangun, itu yang perlu kita lakukan yang pertama adalah zikir. Zikir apa yang kita baca? Maka baca olehmu pada ketika itu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu ada doanya ini. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wala admatu wa sultanu lillahi wa izzatu wa qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala milatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati anbiya Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka anta ba'athana fi hadhihi yaumi ila kulli ghaira wa a'udzu bika an ajtariha bihi su'an aw ajirahu ilal muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusuru. Nas'aluka khaira hadzal yaumin wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumin wa syarri ma fihi. Nah, ini kalau bisa bangun tidur melihat itu nggak masalah. Nah, karena ini doa, maksudnya diantaranya apa namanya? Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan aku ba'da mama tanah, sesudah matiku, wa ilaihi nusur. Asbahana, aku bersungguh-sungguh, asbahana mulku lillahi wa azama. Tadi maksudnya intinya kita yang pertama diantaranya tadi memohon kepada Allah semoga diselamatkan keislaman kita, diberikan keikhlasan di dalam hari kita. Dan sebenarnya ini doa bagus. Jadi kita awali hari kita itu dengan doa bangun tidur. Yaitu kita tambahin ini yang doa-doa enggak. Kalau doa bangun tidur kan yang biasa kan cuma wa ilaihin nusur, kalau itu. Nah, tambah lagi. Ya walaupun kita baca kita lihat ini nggak masalah. Setelah bangun tidur nih Pak. Setelah bangun tidur. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain begitu bangun terus baca doa bangun tidur, baca ini. Dah. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruh Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Dan jangan engkau kasatkan memakai kain itu supaya dipuji orang, karena kasat yang demikian itu jadi ria, yaitu haram. Jadi ini mulai dari kita bangun, kita bangun, ya, baca doa ini, atau kalau kita udah bangun mungkin ke kamar mandi, kan itu, lupa dan sebagainya. Habis itu pakai pakaian. Jadi kita niatkan pakai pakaian itu, yaitu menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Menutup aurat.
Jadi jangan untuk wah, supaya ganteng, supaya dipuji sama orang, ganteng kali sekolah, jangan. Karena jika ada dalam hati kita itu yang niatnya itu untuk dipuji orang, berarti nanti ujung-ujungnya ria. Iya. Ria itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu diantaranya daripada amal ataupun taat zahir. Jadi kalau bisa setiap amalan-amalan pekerjaan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu semuanya bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari tidur. Langkah kita misalnya mau pergi kebun misalnya, niatkan ini mau memenuhi perintah Allah, yaitu memberi nafkah, mencari nafkah. Jadi mulai langkah kita, kerja kita itu sudah nilai ibadah semua. Karena tujuan kita pada hari itu adalah memenuhi kewajiban Memberi nafkah istri, memberi nafkah anak istri. Juga Pak Bang misalnya pergi ke kantor, jadi tujuannya ini adalah melaksanakan kewajiban dari nafkah. Insya Allah bernilai ibadah. Nilai ibadah itu niatnya itu sendiri yang menjadi nilai ibadah. Iya kan gitu kan? Ya. Bukan pekerjaannya Bukan itu yang menjadi pekerjaan. nilai ibadah. Kalau niatnya nggak ibadah, nggak diniatkan itu nggak bernilai ibadah. Ya nggak ubahnya. Kita pakai baju ini kan umum loh. Ya. Setiap hari ini umumnya adalah pakai Baju. ya, pakai baju. Tapi dari memakai baju itu kan ada sisi ibadah itu, yaitu dari segi menjalankan perintah Allah, yaitu menutup aurat. Ketika kita niatkan, oh saya pakai baju ini karena menjalankan perintah Allah menutup aurat, berarti kan ibadah itu. Jadi Berarti selama kita pakai itu, ya kita dalam ibadah terus. Tapi kalau kita niatnya pakai baju bagus supaya nanti nampak ganteng, nampak cantik, jadi praktek ini ya. nampak Niat. indah, kan gitu. Ini pakai baju di sini biar gak dingin. Ya nggak dingin emang ya kan? Apakah itu dia bernilai ibadah? Enggak ya Pak. Ya, enggak lah. Enggak jadi ibadah. Kalau yang Ya itu tadi biar ngilangkan dingin. Biar bukan- nggak dingin. bukan- Ya nggak ada bukan- ibadahnya Pak ya kan? ibadah, Iya. kecuali gini, saya pakai, ya intinya ya tadi cuman, ya nutup aurat. Ya. Ibadah kita sholat itu yang menjadi sah enggaknya ketika kita punya pakaian diantaranya adalah nutup aurat. Sholat misalnya Pak Bambang nggak pakai baju ada nggak pakai baju sah nggak? Ya nggak sah, karena nutup Aurat. kecuali memang nggak ada Ayah. pakaian, itu lagi cerita.